Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review artikel kami mengenai polimer biodegradable sebagai biomaterial pada sediaan implan antibiotik untuk pengobatan infeksi tulang. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri nih. Yang pertama ada Adelia Agustina, ada Deka Ulandari, ada Sabila Nurhasanah, dan ada Konita Solehati Amri. Selanjutnya itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel yang sudah kami review. Untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama, terjadinya kecelakaan, cedera, ataupun trauma dan banyaknya penggunaan prostetis di ortopedi dapat memicu timbulnya infeksi tulang atau osteomyelitis. Nah, osteomyelitis ini juga menyebabkan mortalitas dan morbiditas yang dapat menghabiskan biaya perawatan yang tinggi dan diperlukan sistem pengiriman obat yang efektif seperti penggunaan implan untuk pengiriman antibiotik secara langsung, dan polimer poli atau metil metarkilate atau PMMA merupakan gold standar pengobatan osteomyelitis kronis untuk menghantarkan antibiotik secara lokal karena minim risiko dan jarang menyebabkan alergi, namun PMMA bersifat non-biodegradable. Latar belakang ini juga menjelaskan mengenai tentang biodegradable untuk infeksi tulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada diagram alir metodenya. Nah, pada artikel ini nih diagram alirnya itu pertama ada pencarian pada database screen CDREDS yang itu ada jumlahnya itu ada 2.456. Selanjutnya pada artikel dengan tahun publis selain pada rentan 2017 sampai 2021 itu ada 1.052 jurnal. Nah, sisanya ini ada 1.404 jurnal. Lalu artikel yang bukan merupakan research artikel itu sebanyak 963. Nah, sisa dari ini tadi sebesar 441. Selanjutnya itu ada artikel yang tidak termasuk dalam kategori open access sebanyak 382. Sisanya ada 59. Lalu artikel yang tidak membahas implan atau antibiotik serta artikel yang membahas dental atau aplikasi pada jaringan lunak itu sebanyak 45. Jadi sisa artikelnya itu ada 14. Selanjutnya hasil akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian didapatkan juga terdapat 12 hasil. Hasil yang pertama adalah optimisme dalam pengembangan implan biodegradable. Nah, penelitian biomedis optimis mengenai pengembangan implan biodegradable untuk aplikasi terapi peutik karena kebermanfaatannya dan peningkatan kebutuhan klinis. Kemudian yang kedua ada keuntungan implan biodegradable. Keuntungan implan biodegradable termasuk dalam terdegradasi dalam tubuh, penghantar obat terkontrol, biaya terjangkau, kekuatan, elastisitas, biokompatibilitas. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan material pengganti tulang. Kerusakan tulang yang kritis lebih dari 2,5 cm memerlukan material pengganti yang diimplan untuk membantu penyembuhan. Yang keempat, ada respon imun tubuh terhadap implan. Implan memicu respon imun beberapa inflamasi dan penyembuhan luka. Dengan neutrofil yang pertama merespon dan menghasilkan enzim proteolitik. Kelima, pentingnya biokompatibilitas material. Material implan harus biokompatibel untuk menghindari reaksi imun berlebihan yang dapat merugikan tubuh. Yang keenam, reaksi imun terhadap biomaterial. Reaksi imun akut berupa inflamasi berlangsung sekitar 2 minggu. Sementara ketidakcocokan material dapat menyebabkan inflamasi kronis dan infeksi berkepanjangan. Ketujuh, komponen tulang dan rekayasa jaringan tulang. Integrasi polimer untuk rekayasa jaringan tulang perlu mempertimbangkan kemiripan dengan karakteristik tulang asli, termasuk
matriks, ekstraselular, mineral, dan sel. 8. Sifat yang diperlukan pada implan biodegradable. Sifat penting termasuk degradabilitas yang seimbang, plastisitas kuat, sifat mekanik yang baik, bioaktif, osteokonduktif, resorpsi optimal, porositas, interkoneksi tinggi, dan ukuran pori optimal. 9. Laju biodegradasi dan pembentukan tulang. Laju biodegradasi implan harus sesuai dengan laju pembentukan tulang baru untuk memastikan proses konduksi tulang yang memadai. 10. Ada regenerasi tulang. Proses regenerasi tulang melibatkan pembentukan jaringan tulang baru oleh osteoblast, osteosit, dan sel plastis, serta resorpsi jaringan tulang lama oleh osteoblast. 11. Vaskularisasi polimer dan regenerasi tulang. Polimer untuk regenerasi tulang memerlukan divaskularisasi sebelum atau setelah implantasi untuk memastikan suplai darah yang memadai. Terakhir, ada metode vaskularisasi. Prevaskularisasi dapat dilakukan dengan menanam polimer pada jaringan vaskular atau menggabungkan dengan sel angiogenetik in vitro. Alternatif lainnya adalah menggabungkan polimer dengan faktor pertumbuhan seperti FEGF dan BMP atau dengan sel puncak mesenkimal yang ditransduksi dengan faktor pertumbuhan sebelum implantasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan polimer biodegradable yang akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel kelebihan dan kekurangan mengenai polimer biodegradable. Untuk polimer yang pertama yaitu kolagen. Antibiotiknya itu vancomycin dan tetracycline. Ada kelebihannya yaitu memiliki biokompatibilitas yang baik dan berperan dalam pembentukan jaringan baru. Sedangkan kekurangannya itu sifat mekanik buruk untuk dibentuk menjadi sediaan implan. Yang kedua, kitosan, yaitu antibiotiknya penisilin, streptomycin, dan gentamicin, memiliki kelebihan keberadaan melimpah di alam, memiliki sifat antibakteri, dan mendukung pertumbuhan sel. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki karakteristik mudah rapuh. Untuk yang ketiga yaitu alginat. Alginat itu memiliki antibiotik ciprofloxacin, penisilin, dan streptomycin yang memiliki kelebihan biokompatibilitas dan biodegradabilitas tinggi, mudah dibentuk menjadi gel, menginisiasi regenerasi tulang, sedangkan kekurangannya itu bioaktivitas dan stabilitas dalam tubuh kurang baik, sifat mekanik buruk. Yang keempat yaitu PCL, antibiotiknya itu gentamicin, sedangkan kelebihannya sifat mekanik sangat baik dan kekurangannya terdegradasi secara lambat. Untuk yang kelima yaitu PDLLA yang memiliki antibiotik gentamicin dengan kelebihan mampu melepaskan obat secara berkelanjutan, yang kekurangannya yaitu rentan terhadap hidrolisis. Yang keenam, PLGA memiliki antibiotik vancomycin dan tobramycin yang memiliki kelebihan mampu mengontrol pelepasan antibiotik pada sediaan implan, sedangkan kekurangannya memiliki karakteristik yang mudah rapuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari review artikel pada kelompok kami. Kesimpulan yang pertama yaitu polimer biodegradable, baik alami maupun sintesis, berpotensi besar untuk aplikasi klinis di masa depan, terutama dalam regenerasi jaringan seperti tulang. Kesimpulan yang kedua yaitu kombinasi polimer biodegradable dengan bahan tambahan seperti kolagen dan hidroksiapatit menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengatasi tantangan seperti pengiriman obat secara terkontrol dan merangsang regenerasi tulang. Kesimpulan yang ketiga, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam review artikel kali ini, yaitu seperti stabilitas material dan efektivitas pengobatan. Kesimpulan yang keempat yaitu penelitian lebih lanjut dan dukungan dari Badan Kesehatan Nasional dan Internasional diperlukan untuk mengembangkan pengobatan yang lebih optimal berbasis polimer biodegradable.
Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari review artikel kami ini, yaitu kelebihannya yang pertama komprehensif dan mendalam. Artikel ini memberikan tinjauan yang luas dan mendalam tentang biomaterial biodegradable, mencakup berbagai aspek seperti biokompatibilitas, sifat mekanik, laju biodegradasi, porositas, dan penghantaran obat. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang memberikan informasi yang komprehensif. Yang kedua yaitu referensi yang luas. Artikel ini didukung oleh banyak referensi dari berbagai penelitian dan literatur ilmiah, yaitu memberikan dasar yang kuat untuk argumen dan informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya penekanan pada aplikasi klinis. Artikel ini menekankan pentingnya aplikasi klinis dari biomaterial biodegradable, termasuk penggunaannya dalam regenerasi tulang dan penghantaran obat. Yang selanjutnya, penggunaan terminologi yang tepat. Nah, artikel ini menggunakan terminologi ilmiah yang tepat dan sesuai, yang menunjukkan keahlian penulis dalam bidang ini. Nah, hal ini juga membantu dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari artikel kami ini. Yang pertama, keterbatasan studi eksperimental. Artikel ini lebih banyak berfokus pada tinjauan literatur daripada menyajikan hasil studi eksperimental yang baru. Nah, yang selanjutnya, kurangnya diskusi tentang tantangan dan solusi. Nah, meskipun artikel ini mencakup banyak keuntungan di biomaterial biodegradable, nah diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan material ini serta solusi mungkin kurang mendalam. Nah, misalnya tentang teknis dalam produksi atau masalah regulasi yang mungkin muncul. Nah, selanjutnya penjelasan teknis yang kompleks. Beberapa artikel ini mungkin terlalu teknis untuk pembaca yang memiliki latar belakang dalam biomedis atau material sains. Meskipun ini menunjukkan kedalaman pengetahuan penulis, mungkin diperlukan penjelasan yang lebih sederhana atau analogi untuk membantu pemahaman pembaca umum. Nah, selanjutnya ketergantungan pada studi terdahulu. Nah, artikel ini masih sangat ketergantungan dengan studi yang terdahulu. Dapat dilihat dari kelemahannya, yaitu penelitian original atau data baru akan menambah nilai lebih pada artikel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, guys.